Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita akan bahas soal UPPPG 2023 ya, yang sebentar lagi teman-teman sekitaran tanggal 24. Iya, di tanggal 24. Jadi ya lusa gitu ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini indikatornya random ya. Jadi kan kadang kalau kita bahas soal hanya khusus di teori belajar mungkin, atau di studi kasus, atau di penilaian, atau di menentukan indikator, dan lain-lain. Nah, kali ini kita bahasnya random ya, buat persiapan teman-teman yang akan melaksanakan UPPPG 2023. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar UP dan juga pretest PPG 2023. Follow juga ya Instagram aku dan juga TikTok di cispi_47. Oke, langsung ini kita ketemu dengan teori belajar lagi ya. Teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan juga faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak memiliki pikiran dan menurut saja, sesuai dengan kehendak pembuatnya. Namun manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Perilaku seorang itu merupakan hasil dari mengamati perilaku orang lain. Dengan kata lain, secara kognitif, perilaku individu itu mengadopsi atau imitasi. Teori belajar yang dimaksud adalah apa nih teman-teman? Apakah ekologi, etologi, perilaku, belajar sosial, atau kognitif? Nah, mungkin di sini teman-teman kalau ketemu dengan soal ini akan sedikit bingung ya, karena ketemu dengan beberapa kata kunci begitu. Misalkan ini menekankan perilaku. Oh, mungkin kalau perilaku itu berarti teman-teman ingatnya dengan behavior, teori behavior gitu ya. Kemudian ada kata-kata lingkungan. Wah, kalau ada kata kunci lingkungan berarti ekologi tuh. Kemudian perkembangan juga. Kalau teori perkembangan itu adalah teori apa? Kognitif. Iya, benar sekali. Terus kita lihat lagi. Mana ya? Ini ada berpikir, menalar, menilai, membandingkan, bla bla bla. Itu lebih kepada pengetahuan. Itu juga lebih masuk kepada teori belajar kognitif, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada mengamati perilaku orang lain. Ini ada kata-kata secara kognitif. Nah, kalau secara kognitif ya kognitif begitu ya. Tapi di sini ada kata-kata mengamati perilaku orang lain, kemudian mengadopsi atau imitasi. Nah, kalau mengamati, mengadopsi, imitasi itu adalah teori belajar sosialnya Bandura. Nah, terus gimana nih kalau ketemu dengan soal yang seperti ini? Nah, ini teman-teman, redaksi dari soal ini kan ini sepanjang ini ya, sampai di sini. Jadi, teori ini yang ditekankan adalah ini teman-teman baca sampai kepada menalar, menilai, membandingkan, sampai memilih arah bagi dirinya. Nah, ini kemudian perilaku itu adalah perilaku seseorang yang mana yang disebutkan di sini itu tuh hasil dari mengamati. Nah, dengan kata lain itu adalah sedang mengadopsi atau mengimitasi. Berarti yang tadi disebutkan di atas ini nih, coba saya ganti ya, yang disebutkan di atas ini, nah itu adalah merepresentasikan dari sini. Oh, kesimpulannya adalah itu. Jadi, karena perilaku yang digambarkan di atas tadi adalah hasil dari mengamati, mengadopsi, atau imitasi, yang mana itu adalah ciri khas dari teori belajar sosial dari Bandura. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, jadi teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura, menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan juga kognitif. Nah, makanya tadi juga di situ
sangat kental sekali, ada perilakunya, ada kognitifnya, karena memang ini jembatan dari itu ya, karena meliputi perhatian, memori, dan juga motivasi. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan. Nah, ini ya kata kuncinya juga pemodelan dari mengamati orang lain, kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Oke, teman-teman bisa cek juga video sebelumnya ya, tentang teori belajar itu banyak di Cispi Channel kalau teman-teman masih bingung gitu. Next, guru melihat perkembangan anak secara komprehensif. Guru sadar bahwa anak tumbuh dengan berbagai cara yang berbeda. Guru yakin perbedaan asal siswa akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Jika pada saat diskusi kelas muncul perilaku agresif dari beberapa anak, guru langsung memperhatikan dari mana ia berasal dan lingkungan, keluarga, sosial, maupun budayanya. Yang seperti apa yang membentuk anak. Makanya, ilustrasi singkat di atas berikan wawasan kepada kita bahwa guru lebih mengikuti perkembangan. Oke nih teman-teman, kalau ketemu soal seperti ini, dilihat di sini bahwa yang diinginkan adalah apa pandangan dari guru. Nah, mungkin yang atas ini dapat mengecoh kita, mungkin ya, tapi teman-teman lihat pandangannya guru. Pandangannya guru adalah sini. Guru langsung memerhatikan dari mana ia berasal dan lingkungan. Ya udah, berarti hanya ini yang kita perhatikan, karena itu yang diminta oleh soal. Karena guru memperhatikan lingkungannya, asalnya, maka itu adalah teori belajar apa teman-teman? Betul sekali, ekologi. Gitu ya. Karena ada kata kunci lingkungan di situ, lebih memperhatikan dari lingkungan. Behavior itu ke perubahan perilaku, stimulus respon, begitu ya, kognitif, ini ada teori perkembangan, terus pengkaitan pengetahuan awal dengan pengetahuan yang baru yang akan dimiliki. Etologi berkaitan dengan biologis, psikoanalitis itu berkaitan dengan kepribadian. Jadi jawabannya adalah yang A ya, ekologi. Oke, teori ekologi yang merupakan salah satu dari teori psikologi perkembangan berpendapat bahwa kita akan menghadapi berbagai lingkungan yang berbeda di sepanjang rentang usia kita yang dapat mempengaruhi perilaku kita dalam berbagai segi. Next, Pak Ridwan mengajar salah satu tema di kelas 4 dengan mendorong peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar serta mendorong supaya dapat mengembangkan kemampuan dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Berdasarkan ilustrasi tersebut, teori belajar yang diterapkan Pak Ridwan saat melakukan pembelajaran adalah di sini mungkin banyak kata kunci juga ya. Ada berpikir induktif, begitu ada juga pengalaman, keterlibatan aktif. Ya kalau keterlibatan kognitif bisa, human bisa, konstruk juga bisa ya. Ini sama-sama aktif begitu. Kemudian, nah dari situ karena ini mengarah ke beberapa teori belajar, tetapi di sini ada lebih lagi kata kunci yang mengarahkan kepada salah satu teori belajar, yaitu aktualisasi diri, pemahaman terhadap diri, serta realisasi diri. Nah, makanya kalau dihadapkan atau diarahkan kepada aktualisasi dirinya, pemahaman diri, realisasi diri, serta bagaimana peserta didik itu dapat nanti mencapai cita-citanya. Nah, itu adalah teori belajar yang kalau kita sering ingat bahasanya adalah memanusiakan manusia. Betul sekali, teori belajar humanisme, teman-teman. Jadi saran untuk mempelajari teori belajar itu adalah ketika teman-teman sudah bisa tahu kata kunci dari masing-masing teori belajar itu, nah kita harus jeli dalam menganalisis apa sih yang dimau sama soal gitu. Nah ternyata mungkin teman-teman lihatnya ada pengalaman, ada aktif nih berpikir induktif begitu. Ini bisa mengarah ke beberapa teori belajar yang lain, tetapi lebih dalam lagi ini ya, lebih menguatkan karena kalau ada
kata kunci mengaktualisasi diri, realisasi diri, manusia yang dicita-citakan, itu udah pasti humanisme, gitu ya. Next, cermati ilustrasi berikut. Dalam mengajarkan kompetensi dasar berbicara bahasa asing, seorang guru memberikan teks untuk dilatihkan secara intensif kepada siswa. Guru mempunyai keyakinan bahwa bahasa itu kebiasaan. Jadi kalau siswa ingin berbahasa aktif, ia harus banyak melakukan praktik dan juga latihan. Ilustrasi itu memberikan petunjuk bahwa guru menganut teori belajar apa. Oke, ini ada kata kuncinya di sini ya, kebiasaan. Ya, dan juga ada praktik, ada juga latihan, berarti diulang-ulang exercise ya. Ada itu kita ingat yang namanya law of exercise gitu. Nah, sampai di sini pasti udah tahu nih jawabannya apa. Iya, betul sekali, behavioristik atau behaviorisme. Dengan kata kunci kebiasaan, kemudian praktik, latihan, teman-teman ingat ada ya ini ya, latihan law of exercise gitu. Jangan terkecoh dengan di sini, oh aktif, siswanya aktif kan nggak mungkin behavior ya, behavior itu kan yang lebih aktif gurunya. Nah di sini bukan aktif dalam artian seperti itu, tetapi kalau anak itu ingin bisa berbahasa secara aktif, jadinya lancar berbahasa, maka dia harus banyak latihan. Nah sementara drill, latihan, kebiasaan itu adalah ciri khas dari teori belajar behaviorisme. Oke, next. Ini udah ganti indikator ya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan memilih media pembelajaran. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah menerapkan kompetensi pedagogik. Oke, kompetensi pedagogik kan ada banyak aspek ya, ada banyak indikator. Pokoknya kalau pedagogik itu berkaitan dengan guru dalam merancang, dalam melaksanakan pembelajaran, dalam mengevaluasi berhubungan dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri ya. Entah nanti strateginya, metodenya, dan lain-lain. Nah, ini berkaitan dengan persiapan nih, mempersiapkan pembelajaran, kemudian menyusun strategi pembelajaran, serta menentukan media. Oke, kita lihat di sini yang A, penyelenggaraan. Karena ini baru persiapan ya, coba kita lihat yang lain. Yang B, pengembangan kurikulum, bukan. C, penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, oke. D, penguasaan pada karakteristik, bukan ya, kalau karakteristik kurikulum juga bukan. E, berkomunikasi dengan peserta didik juga bukan. Nah, jadi jelas sekali tadi teman-teman jawabannya adalah gimana yuk? Betul, merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi jawabannya yang C tadi ya. Kita lihat di sini. Jadi dalam memahami peserta didik dengan mendalam. Nah, dalam hal ini beberapa kompetensi pedagogik ya. Dalam hal ini, seorang guru memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian. Nah, ini yang lebih kepada karakteristik tadi. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran. Kalau merancang pembelajaran berarti harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran didasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Kemudian merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan metode, kemudian analisis evaluasi proses dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan dari peserta didik. Kemudian mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi dari potensi peserta didik. Oke, next ya. Pak Burhan PNS SD di salah satu sekolah negeri yang terletak di daerah terpencil. Beliau tidak pernah masuk mengajar di sekolah tersebut selama 2 bulan karena rumah tempat tinggalnya sangat jauh dari lokasi sekolah.
Berdasarkan kode etik dan perundang-undangan, sanksi yang tepat diberikan kepada Pak Burhan adalah oke, ini tidak berangkatnya selama 2 bulan itu karena rumah tempat tinggalnya itu yang sangat jauh. Karena di sini tidak ada kata-kata berturut-turut, berarti kita analogikan, kita persepsikan 2 bulan itu secara kumulatif ya dalam 1 tahun ya. Oke, apakah yang akan diberikan sanksinya? Apakah pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat, penurunan pangkat oleh pejabat berwenang, teguran keras, teguran tertulis? Ketika tidak berangkat selama 2 bulan, di sini tidak berangkat berarti pasti itu tanpa keterangan. Nah, ini udah termasuk pelanggaran berat. Kalau pelanggaran berat seperti ini, maka sanksi yang diberikan adalah pemberhentian dengan hormat, teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus tahu tentang disiplin pegawai negeri sipil ya di PP nomor 94 tahun 2021. Jadi akan sanksinya adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah apabila kumulatifnya dalam 1 tahun itu 21 sampai dengan 24 hari tidak masuk kerja ya. Yang kedua, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Jika kumulasinya 25 sampai 27 tahun, tahun lagi 27 bulan dalam 1 tahun tidak masuk kerja. Yang tiga, pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Nah, ini jika kumulasinya 28 sampai 28 hari kerja atau lebih gitu ya. Ini minimal 28 hari. Kemudian pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Ini ya perbedaannya teman-teman. Jadi 10 hari kerja itu berturut-turut, teman-teman misalkan nanti ada soal atau ada kasus seseorang PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka akan diberhentikan dengan hormat. Minimal 10 hari berturut-turut. Tapi kalau kumulasi, teman-teman minimal 28 hari kerja. Kumulasi. Kumulasi itu berarti dihitung selama setahun. Nah, itu ya. Next, penilaian merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus menggunakan proses dan instrumen yang benar. Salah satu KD pada muatan Bahasa Indonesia kelas 4 SD itu adalah melaporkan hasil wawancara, memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks lisan. Instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian KD tersebut. Oke. Ini adalah melaporkan ya. Melaporkannya dalam bentuk apa? Coba kita cek. Melaporkan hasil wawancara dengan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Oh, bentuknya itu teks tulis. Kalau afektif jelas tidak. Soal tertulis juga bukan. Soal lisan, observasi bukan ya. Observasi kan sikap. Nah, karena yang dilaporkan dalam bentuk teks tulis, maka itu adalah sebuah produk gitu teman-teman. Kalau lisan kan berarti tidak tertulis ya, langsung begitu dengan lisan. Next, materi pokok dan bahan ajar dari KD kelas 1 mengidentifikasi hukum dan tata tertib di sekolah adalah. Jadi kita harus pilih materi pokok dan juga bahan ajarnya yang sesuai. Karena materinya adalah mengidentifikasi hukum dan tata tertib di sekolah, maka tidak boleh melenceng ya. Yang A materi pokoknya tata tertib. Kenapa hukumnya belum ada? Coba kita lihat yang B. Yang B materi pokoknya hukum dan tata tertib di sekolah, bahan ajar buku paket. Apakah dengan materi hukum dan tata tertib di sekolah itu bisa pakai bahan ajarnya buku paket? Bisa ya. Yang C materi pokoknya contoh tata tertib dan hukuman. Hukuman dengan hukum itu beda ya. Bahan ajarnya buku paket. Jadi ini antara B sama C, kalau C kurang tepat konteksnya. D materi pokok simbol Pancasila juga bukan. E materi pokok unsur Pancasila. Oh, bukan juga. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang B.
Kak, kenapa nggak flipbook atau kita pakai bahan ajar yang lain begitu, yang lebih gimana gitu ya. Nah, karena ini kita lihat materi pokok dan bahan ajar, kalau memang materi pokoknya itu pilih aja yang materi pokoknya yang paling sesuai begitu, dan bahan ajarnya itu bisa masuk buku paket kan bisa untuk mengajarkan materi hukum dan tata tertib gitu. Jadi tidak harus yang berbau IT ya, karena di soal tidak ada kata-kata yang harus IT. Next, menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Ini ada KD 3.2 ya, KD pengetahuan. Hal yang dapat dilakukan oleh guru saat kegiatan inti bermakna. Ya udah, berarti kita cari yang masuk kegiatan inti yang mana? Kalau ada beberapa, ya kita cari dari kegiatan inti tersebut dan disesuaikan dengan materi. Kalau ada satu aja, ya udah itu aja yang kita pilih. Mengecek kehadiran jelas enggak, doa jelas di awal kegiatan awal, siswa berdiskusi, oke ini inti, mengajak siswa bernyanyi. Bisa juga ya, menanyakan pengalaman siswa dan mengaitkan. Oh ini biasanya di awal. Oke. Daripada bernyanyi lebih baik diskusi ya. Kalau diskusi itu lebih kepada kegiatan inti dan materinya juga sesuai nih, yaitu penggunaan energi dengan bijak gitu. Di situ ya eksplorasi lingkungan berarti kan energi. Ya udah jawabannya adalah yang C. Gampang ya teman-teman, ternyata mengerjakan soal UP itu cepat kok, gampang. Oke, itu aja dari saya, teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan, diluluskan ya. Nanti bisa lulus semua UP-nya gitu 2023 tanpa mengulang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.